Kak, bahas dong hubungan Loli dan Niki ke depannya. Oke, kita harus hitung dulu nih. Kalau ngebahas kita harus hitung dulu ya. Di sini aku ambil data dari Google. Kalau ada yang tidak sesuai mohon dikoreksi jadi aku bisa ulang ya. Data yang aku dapatkan dari Google, Niki ini lahir di 17 Maret 1986. Unsurnya api kuat, dan Loli di 28 Mei 2007 unsurnya logam kuat. Mereka ini sama-sama maskulin, jadi lebih mengedepankan logika daripada perasaan ya. Ketika api dan logam bertemu secara persinggungan energi clash, itu kenapa mereka selalu berantem ketika bertemu. Tapi pertemuan energi ini menurut aku bagus dari sisi finansial ya. Kenapa? Karena Loli ini akan membawa energi-energi kekayaan untuk seorang Niki. Begitu pula sebaliknya, persilangan energi ini akan banyak membawa perlindungan bagi seorang Loli. Cuman ada bagan sial di kedua ibu dan anak ini ketika bersama ya. Akan ada accident besar ketika Loli dan Nikita ini tinggal bersama-sama bersinggungan terlalu lama. Jadi saran aku mereka jangan tinggal satu rumah ya. Karena di sini bagannya ada accident besar ya. Aku takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya aku akan tunjukkan bagan seperti biasa ya secara metafisik, namun disclaimer karena akurasinya secara hitungan numerologi tidak mencapai 100% ya. Kita hanya melihat secara general dari bagan ya. Kalau dilihat dari bagan di sini, bagan seorang Loli ini full di diri tinggi ya. Kalau bagan seorang Nikita ini lebih ke diri sadar ya. Jadi Nikita ini kenyangnya lewat pikiran, kalau Loli ini kenyangnya lewat perasaan ya. Dari pertemuan itu aja udah berbeda gitu ya. Jadi mungkin Niki mikirnya udah oke, tapi Loli ngerasanya belum oke ya. Ini mungkin yang menjadi penyebab kenapa sering terjadi pertengkaran antara Niki dan Loli. Kita mulai dari bagan ego ya. Ego skornya 2-0 ya. 2 di seorang Niki, 0 di seorang Loli. Artinya ego seorang Niki itu lebih besar di rumah ya. 0 ini bisa berarti bahwa si anak menurut atau si anak rasa egonya terkebiri ya. Jadi dia sudah tidak bisa bersuara, keakuannya tidak ada ketika bersama sang ibu gitu ya. Jadi akunya si Niki yang lebih berperan di dalam hubungan ibu dan anak ini ya. Sehingga mungkin bagi anak dia ngerasa tidak diberikan ruang untuk speak up, untuk bicara atau untuk mengemukakan apa mau dia. Kemudian di bagan balancing, penyesuaian ya. 2 skornya untuk Loli, 0 untuk si Niki ya. Nah ini artinya apa? Penyesuaian di dalam hubungan ini lebih kuat ada di Loli. Jadi Loli ini mungkin punya effort lebih untuk menyesuaikan diri dengan karakter si ibu ya. Sedangkan 0 dari si ibu tuh mungkin bisa berarti bahwa ibunya merasa lu anak gua, lu ikut gua, lu nurut gua ya. Ini artinya begitu. Artinya penyesuaian 0 itu artinya si Niki tidak berusaha untuk menyesuaikan diri lagi dengan si anak. Tidak ada effort lagi untuk menyesuaikan diri. Ya si anak ikut si ibu ya. Dan terbentuknya di sini ada simbol air. Air itu artinya ketika terjadi penyesuaian sering terjadi keributan. Nah yang ketiga bagan emosi. Emosi itu lebih kayak emosi perasaan yang dirasa oleh kedua belah pihak. Emosi itu juga bisa simbol ketertarikan ya. Ketika bagan emosi 0 ini bisa jadi ada kehampaan di orang tersebut ya. Kebetulan di Loli ini 0 ya. Jadi mungkin kadang-kadang Loli ada perasaan tidak tertarik, tidak bergairah ketika dia bersama sang ibu ya. 0 ini juga bisa artinya akan timbul pemberontakan dari sang anak ya. Di sini bagannya 1-0 ya. 1-0 ini biasanya menimbulkan unsur logam. Unsur logam itu lebih kayak sesuatu yang strict ya, tidak bisa berubah. Ya, artinya emosi seorang Niki itu saklek gitu ya. Jadi ketika Niki udah emosi ya kamu harus ikutin, kamu harus turut aku. Nah, karena bagan Loli 0, ini artinya bahwa Loli sering merasa emosi sang ibu ini menyakiti dia ya. Jadi tekanan-tekanan dari ibu ini menyakitin dia.
Kita lihat di bagian rule ya, bagian aturan. Tidak ada di kedua belah pihak ya. Ini artinya apa? Rawan ya. Bagian rule ini juga simbol dari spiritual kecil gitu ya. Jadi kalau spiritual kecil tidak ada, mungkin tidak ada pegangan fondasi, keluarganya juga agak goyang. Mudah disisipin oleh energi-energi negatif, bisa dari dalam, bisa dari luar ya. Jadi juga harus menyeleksi orang-orang yang turut serta berkontribusi dengan dua ibu dan anak ini ya, karena ini nanti akan mempengaruhi ya. Bagian rule yang kosong ini juga akan banyak menimbulkan, mendatangkan masalah, penyakit, air mata gitu ya, kehilangan. Jadi hati-hati di sini. Kemudian di bagian cinta kosong untuk seorang Niki, 1 buat seorang Loli. Ini artinya apa? Ada usaha keras dari si Loli untuk mencintai ibunya. Ya, kalau kosong bukan berarti si Niki nggak cinta si anak ya, tapi menurut Niki, maybe dia tidak perlu effort lagi untuk mencintai si anak gitu loh, karena dia merasa udah beri semuanya gitu. Jadi yang merasa kelelahan untuk mencintai adalah dari sisi Loli ya, karena Loli berusaha memberikan lebih besar ya, berusaha effort yang lebih besar. Artinya apa? Dia kesulitan untuk mencintai sang ibu. Nah kemudian di bagian kebahagiaan, 1 buat Niki, 0 buat Loli. Nah kalau 0 berarti Niki belum memiliki kemampuan untuk membahagiakan sang anak ya. Kalau 1 untuk si Niki, mungkin selama ini Niki udah happy dengan ada anaknya gitu ya, tapi dari sisi anak dia nggak happy gitu. Dari sisi sini, dari sisi kebahagiaan ini seharusnya bisa digali lagi. Apa yang harus dilakukan seorang ibu ketika anak tidak bahagia? Kita harus cari tahu nih anaknya mau apa gitu ya. Nah dari sisi anak, ketika dia tidak merasa bahagia, ini nanti akan berpengaruh di karir dia, sekolah dia ya, hubungan dia, interaksi dia dengan keluarga. Ini juga akan bisa mempengaruhi rezeki karir sang ibu loh ya. Jadi bukan berarti ibu harus menyenangkan si anak, tapi mencoba memahami karakter anak ini maunya apa ya. Apalagi kita lihat kolom yang terpenuhi ini berbeda ya. Kalau dari Niki kan di pikiran ya, kalau di Loli ini lebih di jiwa. Kita lanjut di bagian keberuntungan ya. Keberuntungan ini ada 1-1 ya, artinya skornya sama. Saling support satu sama lain, baik ibu, baik anak ini sebenarnya saling support ya. Saling berusaha untuk mendukung. Cuma ketika mereka satu sama lain mendukung, sering banyak keributan terjadi. Karena mereka sama-sama punya mau si ibu seperti ini, mau si anak seperti ini. Kemudian di bagian keberlimpahan juga 1-1 sama. Keberlimpahan itu energi yang tak terbatas ya. Kalau mereka tidak bisa mengontrol energinya akan menjadi masalah. Tapi ketika mereka bisa mengontrol, maka akan banyak keberuntungan datang di dalam keluarga ini ya, karena ini simbol hoki juga ya. Di bagian ini tuh simbol hoki. Ini juga artinya simbol emosi yang terpendam ya. Ketika terjadi keributan, itu artinya mereka banyak hal-hal yang mereka pendam itu tidak terpenuhi. Kita lanjut ya, di bagian terakhir ini bagian obsesi ya. 1 buat seorang Niki, 0 buat seorang Loli. Ini artinya apa? Obsesi seorang Niki lebih dominan. Dan ketika si Loli mengikuti obsesi seorang ibu, dia mungkin banyak merasa tertindas ya, karena di sini dia merasa obsesinya tidak ada, tidak terpenuhi gitu ya. Jadi kalau aku ngelihat dari bagan, kenapa sih Loli ini sepertinya sangat membenci ibunya? Kalau dari sisi Loli, aku melihat bahwa Loli ini udah berusaha keras, tapi dia merasa dari sang ibu kurang paham gitu loh dengan usaha-usaha keras ya. Sedangkan dari sisi Niki mungkin dia lebih ke pikiran gitu ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, dia merasa bahwa dia sudah melakukan yang terbaik gitu. Jadi saran aku sih, mereka memang harus bicara. Loli sebagai anak harus mengutarakan apa sih yang dia mau, dan ibu juga harus berusaha mencari tahu kira-kira apa sih seorang anak ini yang dia butuhkan dari ibunya ya. Cuman saran aku, mereka tuh nggak boleh bersama. Ada bagan celaka yang cukup tinggi ya. Semoga ini tidak terjadi ya, karena ini kurang baik menurut aku ya. Bisa berhubungan dengan nyawa. Semoga berguna ya analisis aku ini.